Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya, ada itunya. Oke, dalam pengambilan sampel dari sebuah proses produksi bahwa item-item yang dihasilkan 10% rusak. Sebuah sampel random 50 item dipilih setiap jam setiap perubahan produksi. Jika jumlah kerusakan dalam sebuah sampel dinotasikan dengan X, berapakah peluang X kurang dari 10? Gitu ya. Ini adalah contoh pendekatan binomial ke normal gitu ya, sehingga semua variabel acaknya juga diubah. Kenapa? Kalau binomial kan diskrit gitu ya, ini kan diskrit ya, 50 item diskrit. Nah, kita harus mengubahnya ke continue gitu ya, variabel acak continue. Nah, oke, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah n-nya gitu ya, n-nya berapa? 50. Kemudian p-nya itu berapa? 0,1 gitu ya. Nah, kemudian ini X kurang dari sama dengan 10. Ini kan diskrit ya, berarti harus kita ubah menjadi normal. Itu gimana? Kalau 10-nya masuk, karena ini masuk 10-nya, X kurang dari sama dengan 10, maka ditambah 0,5 gitu ya. Jadi kalau misalkan X-nya kurang dari sama dengan 10 kan, jadi ubah menjadi X-nya asalnya kurang dari sama dengan 10 ya. Berarti kita ubah menjadi X kurang dari sama dengan 10,5. Tapi kalau X-nya misalkan kurang dari 10, 10-nya tidak masuk, berarti ini X-nya nanti kurang dari 9,5. Paham ya? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu apa? Z sama dengan gitu kan, X dikurangi dengan N ya, NV dibagi dengan akar dari apa? NV gitu kan, NV dikali 1 min NV gitu ya. Ini ada akarnya sama dengan X-nya berapa? Karena diubah menjadi continue berarti 10,5 kan? Kenapa 10,5? Karena 10-nya masuk. Dikurangi dengan N-nya berapa? 50 dikali dengan 0,1 gitu ya, ini V gitu ya, dibagi dengan akar berapa? Akar 50 dikali 0,1 kan 5 dikali 1 min 1 min ya, 1 dikurangi dengan NV. Oh, ini bukan NV tapi dengan V. 1 dikurangi dengan V-nya adalah 0,1 gitu ya. Jadi sama dengan 10,5 dikurangi dengan 5 gitu ya, dibagi dengan akar 5 dikali dengan 0,9 gitu ya. Sama dengan, kita hitung dulu pakai kalkulator saja lah ya. Oke, berarti 10,5 dikurangi 5 itu 5,5 dibagi dengan akar 5 kali 0,9, 4,5 ya, kurung. Oke, jadi 2,59 di sini, 2,59. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kan PX kurang dari sama dengan 15, 10 ya, kalau 15. Jadi PX kurang dari sama dengan 10 itu sama aja dengan PZ kurang dari sama dengan 2,59 gitu ya. Itu sama dengan berapa? Itu sama aja dengan kita cari di tabel Z-nya. Oke, tabel Z 2,5, ntar atasnya 9L ya, 9L berarti 2,5. 2,59. Nah, ini dia 0,9
0,9952. Oke, berarti tadi berapa? 0,9952 ya. 0,9952 seperti itu ya. Terima kasih.